waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya karena kita kaget Pak, bagaimana kita kaget begini, kita dapat rezeki senang. Ya begitu saja kita anukan jarak Pak. Dan mengamankan di dalam kita kemarin mengamankan memindahkan narapidana tersebut yang memukul ke lapas lain untuk diamankan, namun mereka protes di situ karena keluarganya. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, Tangana pada Kota Bau-Bau. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Ibu Luh Wartini, seorang petani asal Kelurahan Kampeonaho, Kota Bau-Bau berhasil membawa pulang 1 unit mobil Suzuki hadiah utama dari program panen hadiah Simpedes. Kalapas Bau-Bau bantai isu pemukulan oknum petugas terhadap sejumlah narapidana. Seri sekali dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 27 Mei 2025. Kita ke berita yang pertama. Ibu Luh Wartini, seorang petani asal Kelurahan Kampeonaho, Kota Bau-Bau berhasil membawa pulang 1 unit mobil Suzuki, hadiah utama dari program panen hadiah Simpedes. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Ya karena kita kaget Pak, bagaimana kita kaget begini, kita dapat rezeki senang. Ya begitu saja kita anukan jarak Pak. Rezeki tak terduga menghampiri Ibu Luh Wartini, seorang petani asal Kelurahan Kampeonaho, Kota Bau-Bau. Nasabah BRI unit Pasar Sentral ini berhasil membawa pulang grand prize 1 unit mobil Suzuki XL7 Zeta, hadiah utama dari program panen hadiah Simpedes periode September 2024 Februari 2025. Momen bahagia ini menjadi bukti nyata loyalitas nasabah yang berbuah manis. Penyerahan kunci mobil secara langsung diserahkan oleh pemimpin BRI Cabang Bau-Bau Ahmad Haris Fadila kepada Ibu Luh Wartini di kantor BRI Cabang Bau-Bau. Saat menerima kunci mobil, raut wajah Ibu Luh Wartini tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ditemani sang suami, ia langsung masuk ke dalam mobil barunya. Perlahan air mata haru menetes dari pelupuk matanya karena tak menyangka bisa menang hadiah mobil. Ya karena kita kaget Pak, bagaimana kita kaget begini, kita dapat rezeki senang. Ya begitu saja kita anukan jarak Pak. Luh Wartini berencana menggunakan hadiah mobil ini untuk mendukung aktivitas sehari-harinya. Ibu Luh Wartini menuturkan bahwa ia telah menjadi nasabah BRI selama 6 tahun terakhir dengan rutin menabung. Sementara itu, pemimpin BRI Cabang Bau-Bau Ahmad Haris Fadila turut menyampaikan kegembiraannya. Ya, alhamdulillah kami dari pihak BRI Cabang Bau-Bau juga merasa sangat senang, tentunya memberikan apresiasi juga kepada nasabah kami yang saat ini yang beruntung adalah Bu Nilu, nasabah Simpedes dari BRI unit Pasar Sentral yang alhamdulillah pada pengundian kemarin mendapatkan grand prize kita sebuah mobil Suzuki SL7 gitu ya. Ahmad Haris Fadila berharap hadiah tersebut dapat bermanfaat bagi Ibu Luh Wartini dan keluarga, serta menjadi inspirasi bagi nasabah lain untuk terus memperbanyak saldo tabungan dan transaksinya. Program panen hadiah Simpedes ini rutin diadakan 2 kali dalam setahun. Untuk pengundian tahap berikutnya, Ahmad Haris Fadila menginformasikan bahwa akan dilaksanakan sekitar bulan November 2025. Ahmad Haris mengatakan BRI sebagai bank plat merah terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan apresiasi kepada seluruh nasabahnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama dengan panitia Hari-Hari Besar Islam melaksanakan kegiatan istiqosah dan doa bersama yang mengangkat tema merajut ukhuwah dan kepedulian sosial dalam semangat Tahun Baru Hijriah Kamis sore. Kegiatan ini digelar di Masjid Jamaatus Sholihin Bau-Bau, berlangsung khusyuk,
usai pelaksanaan sholat asar dan dihadiri oleh sejumlah unsur Forkompimda, organisasi kewanitaan, serta tokoh-tokoh organisasi Islam lainnya. Asisten 1 Setda Kota Bobo Lode Aswat hadir membuka kegiatan. Dalam sambutannya ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendalami, untuk menjadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai waktu yang tepat untuk merefleksikan diri. Menariknya, lanjut Aswat pada peringatan Tahun Baru Islam kali ini juga bertepatan dengan peluncuran program 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau terpilih. Momentum ini sekaligus menjadi titik awal arah pembangunan Kota Bobo hingga tahun 2030 mendatang. Laude Aswat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam mendukung visi dan misi kepala daerah dalam rangka percepatan membangun Kota Bobo menjadi kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Ia berharap dengan semangat baru dalam menyambut Tahun Baru Hijriah dapat terwujudnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kota yang lebih baik di masa mendatang sesuai dengan harapan seluruh lapisan masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kalapas Bau-Bau bantah isu pemukulan oknum petugas terhadap sejumlah narapidana. Wode Nurliani melaporkan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau Tubagus Haidir membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia HAM di lingkungan lapas yang dipimpinnya. Bantahan ini menanggapi tuduhan sejumlah pihak terkait dugaan pemukulan terhadap narapidana oleh petugas lapas. Dalam keterangannya kepada RRI, Tubagus menegaskan seluruh kegiatan pembinaan di dalam lapas dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan aturan yang berlaku, termasuk Permenkumham nomor 28 tahun 2024. Ia menjelaskan pemindahan sejumlah narapidana yang terlibat dalam pertikaian dan pelanggaran kode etik dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi konflik dan bentrokan berskala besar di dalam lapas Bau-Bau. Terkait tuduhan adanya pemukulan terhadap narapidana oleh petugas, Tubagus membantah keras hal tersebut. Ia menyebutkan yang terjadi bukanlah pemukulan, melainkan bentuk pembinaan berupa sanksi disiplin. Dan mengamankan di dalam kita kemarin mengamankan memindahkan narapidana tersebut yang memukul ke lapas lain untuk diamankan, namun mereka protes di situ karena keluarganya. Cuma kita hanya semacam yang namanya pemeloncoan supaya mereka tidak mendapat tindakan pidana. Kita absolut dia mungkin ada sedikit guling-guling aja tapi nggak ada pemukulan sama sekali. Untuk meredam masalah untuk di dalam tidak ada tersebar untuk provokator yang lainnya. Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi demonstrasi dari sejumlah keluarga narapidana dan aktivis yang memprotes dugaan kekerasan di dalam lapas Bau-Bau pada Rabu 25 Juni 2025 siang. Salah satu keluarga narapidana Laode Zamudin mengaku keponakannya hampir setiap hari mengalami penganiayaan. Ia mengaku mendapat informasi langsung dari korban melalui pesan pribadi yang berisi permintaan pertolongan. Menurut bukti-bukti chatnya, dia hampir tiap hari dianiaya. Bukti-buktinya kami tidak bisa ketemu langsung, jadi kita tidak bisa lihat bagaimana kondisi fisik tubuhnya. Karena dia memang setelah dianiaya menurut kemenakan sih ini langsung ditindakkan di lapas. Nah, dalam orasinya di kantor lapas Bau-Bau Rabu siang, masa aksi juga menuntut agar Kalapas dan oknum petugas yang diduga terlibat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka juga mendesak agar Kalapas dicopot dari jabatannya. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Informasi terakhir, Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra secara simbolis melakukan peletakan batu pertama 3 proyek infrastruktur strategis di Desa Kabawakole, Kecamatan Pasarwajo. 3 proyek tersebut mencakup pembangunan penguat tebing pantai, rekonstruksi saluran irigasi, serta penguat tebing sungai. Proyek penguatan tebing pantai berlokasi di Desa Kabawakole, sementara rekonstruksi saluran induk irigasi dilakukan di Desa Lasembangi dan penguatan tebing sungai dibangun di Desa Togomangura, Kecamatan Lasalimu. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan ketahanan lingkungan dan infrastruktur dasar masyarakat.
Bupati Alvin mengatakan langkah ini penting demi keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama di daerah pesisir dan bantaran sungai yang rawan bencana. Ia menegaskan pembangunan tidak hanya soal fisik tetapi juga bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Alvin juga menyoroti peran masyarakat dalam menjaga ekosistem, khususnya terkait isu abrasi yang semakin mengkhawatirkan. Ia menyebut bahwa abrasi di sejumlah wilayah pesisir dipicu oleh ulah manusia yang masih melakukan penambangan pasir secara ilegal. Ia pun menyatakan akan menggandeng Forkopimda untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Pemerintah Kabupaten Buton berharap peletakan batu pertama ini menjadi awal dari pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga berbasis pada kepedulian terhadap lingkungan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ibu Luhartini, seorang petani asal Kelurahan Kampionaho, Kota Bobo, berhasil membawa pulang 1 unit mobil Suzuki, hadiah utama dari program panen hadiah Simpedes. Kalapas Bobo bantah isu pemukulan oknum petugas terhadap sejumlah narapidana. Demikian Warta Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Lina, selamat pagi. Dari Kota Bau-Bau, RRI mengudara untuk Indonesia.